Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 107 akan diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Fathiah Maulidiyanti. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fathiah Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Fathiah Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari 1 sampai dengan 14 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 15 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 16 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 17, 18, 19 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 20 sampai dengan 67 dikembalikan kepada saudara Hedi Melisa. Barang bukti nomor 68 sampai dengan bukti 88 dikembalikan kepada saudara Dwi Partono. Kemudian barang bukti nomor 89 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 91 dikembalikan kepada saudara Paulus Parananto. Barang bukti nomor 92 dan 93 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 94 sampai dengan 107 terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti nomor 108 dikembalikan kepada yang berhak. Dan barang bukti nomor 109 tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Cokora Gede Artana SHMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johar Arifin SH dan Agam Syarif Baharudin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Sul Fikri SHMH sebagai pendiri penggadi, dihadiri oleh Sandi Handika SHMH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka pernyataan Fathiah dengan berkenaan dengan frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertarungan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Toba Komdel Mandiri sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki oleh saksi Luhut Binsar Panjaitan memiliki ikatan bisnis dengan Desmith Mining untuk berbisnis pertambangan di tanah Papua. Menimbang bahwa merujuk pada surat keputusan bersama atau SKP Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 nomor 154 KB 26 Romawi 2021 tahun 2021 tentang pedoman inflasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fathiah Maulidiyanti dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oleh karena hal yang dikemukakan dalam video podcast merupakan telaah, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Menimbang bahwa dengan demikian
bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan pasal Lot. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan jadi di Papua hari ini, dan kalimat jadi penjahat juga kita atau yang tidak termasuk dalam materi laporan saksi Luhut kepada Kapolda Metro Jaya tidak terbukti sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Luhut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhnya unsur ketiga ini, maka sepatutnya dinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan pertama.